Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar pajak internasional. Pertama, perkenalkan nama saya Raden Roro Salsabila. Saya Risma Kaviana. Saya Wita Kristabella Delia Puspita. Saya Tamu Utaran Utama Lugisuaran. Saya Ida Nur Syarifah. Selanjutnya akan dimulai oleh rekan saya. Silakan. Aku mau tanya dong sama Risma, kamu paham nggak sih gimana sih perhitungan dividen dalam teks Treaty Indonesia dengan Selandia Baru? Aku tuh cuma tahu konsepnya aja, kayak dalam teks Treaty Indonesia dengan Selandia Baru tuh baru diatur dalam pasal 10. Nah, jadi negara sumber atau tempat perusahaan membayar dividen berhak mengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan ke penerima di negara lain. Nah, tarif pajak maksimum yang boleh dipungut itu di negara sumber sebesar 15% dari jumlah bruto dividen. Nah, gimana sih kalau penerima atau beneficial owner punya kehadiran usaha yang efektif misalnya dalam BUT di negara sumber? Dividen itu bisa nggak sih diperlakukan sebagai bagian laba BUT dan dikenakan pajak berdasarkan peraturan domestik di sana? Oh, jadi gini, misalkan PT Nusantara adalah sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang investasi dan pengelolaan portofolio keuangan, termasuk penanaman modal pada saham luar negeri. Dalam rangka ekspansi portofolio internasionalnya, PT Nusantara memiliki saham di Kiwi Ltd, sebuah perusahaan berbasis di Selandia Baru yang bergerak di sektor agribisnis. PT Nusantara tidak memiliki hubungan istimewa atau kepemilikan mayoritas atas Kiwi Ltd, sehingga statusnya adalah memegang saham biasa atau non-afiliasi. Pada tahun 2025, Kiwi Ltd membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya, termasuk kepada PT Nusantara sebesar 100.000 New Zealand dollar. Transaksi dividen lintas negara ini tunduk pada ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang kita sebut dengan tax treaty antara Indonesia dan Selandia Baru, khususnya dalam pasal 10 tentang dividen yang mengatur tarif pemotongan pajak maksimum di negara sumber sebesar 15% dari jumlah bruto dividen. Lalu untuk perhitungannya, sesuai tax treaty negara sumber, hanya boleh mengenakan maksimal 15% PPh atas dividen. Pajak yang dipotong di Selandia Baru itu yaitu sebesar 15% dikali 100.000 dan hasilnya 15.000. Lalu untuk dividen neto yang diterima di Indonesia, 100.000 dikurang 15.000 sehingga hasilnya 85.000. Terus, gimana perlakuan pajak di Indonesia? Jadi gini, karena PT Nusantara menerima dividen dari luar negeri, maka dikenakan PPh final pasal 26 untuk penghasilan dari luar negeri, tapi dapat memanfaatkan kredit pajak dari luar negeri sesuai pasal 24 UU HPP. Misalnya nih, tarif pajak di Indonesia untuk dividen luar negeri sebesar 25%. Nah, kurs tengah BI saat dividen diterima, asumsinya itu satu New Zealand dollar 9 setara sama 9.500 rupiah. Nah, PT Nusantara menerima dividen dari Kiwi Ltd itu nilai dividen brutonya itu seharga 100.000 New Zealand dollar. PPh yang dipotong dari New Zealand itu sebesar 15%, sama sama dengan 15.000 New Zealand dollar. Nah, tarif PPh badan di Indonesia itu sebesar 25%. Nah, pajak dikreditkannya maksimal sebesar pajak yang terutang di Indonesia. Jadi, perhitungannya dividen bruto itu sama dengan 100.000 New Zealand dollar itu dikali sama 9.500 kurs Indonesia 9.500. Jadi hasilnya 950 juta. Nah, terus yang kedua itu PPh badan terutang di Indonesia sebesar 25% dikali 900 juta itu sebesar 237 juta 500. Nah, kredit pajak luar negeri maksimumnya itu kan 15 ribu New Zealand dollar dikali sama 9.500 rupiah itu totalnya 142 juta. Nah, jadi PT Nusantara harus membayar selisih PPh di Indonesia atas penghasilan dividen sebesar 230 juta 500 dikurang 142 juta 500 itu hasilnya 95 juta. Tapi kayaknya ada yang sedikit kurang tepat sih kalau menurut aku, Cak. Soalnya PPh badan terutang di Indonesia tuh peraturannya harusnya 22% nggak sih, Cak? Jadi harusnya 22% dikali 950 juta, hasilnya 209 juta. Lalu dikurangi sama kredit pajak luar negerinya tadi 142 juta. Jadi penghasilan PT Nusantara yang masih harus dibayar selisih PPh di Indonesia atas penghasilan dividen itu sebesar 60 juta, 67 juta. Kurang lebih gitu sih. Udah paham belum, Aida? Udah Mita, Caca, makasih ya penjelasannya.
Oh iya, ngomong-ngomong soal tadi, aku juga nemu nih soal tentang BUT perusahaan konstruksi Kiwi Bolt Ltd yang ada di Selandia Baru. Mereka tuh dapat kontrak pembangunan infrastruktur di Indonesia dari PT Nusantara Infrastruktur senilai 10 miliar. Nah, durasi proyeknya itu selama 8 bulan. Nah, iya, mereka tuh nggak ada anak perusahaan atau kantor tetap di Indonesia, tapi mereka punya site kantor project gitu loh atau nyewa gedung di Jakarta selama project berlangsung. Nah, biaya operasional termasuk tenaga kerja dan bahan-bahan lainnya itu sebesar 6,5 miliar. Nah, pajak penghasilan badan di Indonesia itu sebesar 22% karena Kiwi Bolt itu tidak menarik kembali seluruh dana dari Selandia Baru. Hanya 2 miliar dikirim sebagai keuntungan ke kantor pusat. Nah, pertanyaan aku, berapa sih PPh terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut? Terus yang kedua, apa sih pajak tambahannya ada atau enggak? Kalau misalnya ada, berapa sih besarnya? Oh, kalau kayak gitu, kita berarti harus tahu dulu dong. Eh, itu ada di pasal berapa yang membahas BUT dalam teks Treaty Indonesia Selandia Baru. Nah, iya tuh, tadi aku baca BUT diatur dalam pasal 5. Lalu untuk pengaturan tarifnya gimana tuh? Jadi negara sumber yaitu tempat BUT berada berhak mengenakan pajak atas laba usaha yang dihasilkan melalui BUT tersebut. Tarif umumnya mengacu pada tarif perusahaan domestik, kecuali diatur sebaliknya dalam P3B. Selain itu, mengacu pada pasal 10 ayat 6. Jika BUT membagikan laba ke kantor pusat atau branch profit, negara sumber dapat mengenakan pajak tambahan hingga 15% atas laba bersih setelah pajak. Nah, untuk pembahasan soal yang ditanya Caca itu, penghasilan usaha dari BUT dikenakan pajak di negara sumber penghasilan atau Indonesia. Penghasilan neto itu 10 miliar dikurangkan dengan 6,5 miliar, hasilnya 3,5 miliar. PPh terutangnya 22% dikalikan dengan 3,5 miliar, hasilnya 770 juta. Selanjutnya, untuk laba yang tidak dikirim ke kantor pusat itu sebesar 3 miliar 500 juta dikurang dengan 2 miliar. Jadi hasilnya itu sebesar 1 miliar 500 juta. Tarif branch profit tax sebesar 15%. Jadi branch profit tax-nya itu sebesar 15% dikali dengan 1,1 miliar 500 juta. Jadi hasilnya itu sebesar 225 juta. Oh, berarti PPh atas laba usaha yang sebesar 22% itu hasilnya 770 juta ditambah branch profit tax-nya sebesar 225 juta jadinya 995 juta ya? Betul banget tuh. Jadi gitu kurang lebih pembahasan mengenai soal BUT. Gimana? Kalian udah paham belum? Udah, makasih banyak ya. Tunggu dulu deh. Kaitannya sama PPh pasal 29 tuh gimana ya? Misal, selama tahun berjalan BUT Iwebuil telah menyetor angsuran PPh pasal 25-nya sebesar 600 juta. Maka PPh pasal 29-nya sama dengan yaitu PPh terutang dikurang dengan angsuran pasal 25, yaitu 770 juta dikurang dengan 600 juta. Maka hasil akhirnya sebesar 170 juta. Oke, jadi PPh 29 itu bagian dari pelaporan SPT tahunan PPh Badan atau branch profit tax-nya itu sekitar sebesar 15% tidak dimasukkan dalam perhitungan PPh pasal 29 karena itu bukan pajak penghasilan badan biasa, tetapi pajak final tambahan atas laba tidak ditarik. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.